TKP-nya di sini, jadi semua ikan-ikan di sini saya barisin. Di sini yang ukuran 35 sampai 45. Astaga. Kemudian di bawah yang 30, rata-rata 25 cm di bawah. Iya betul, aduh. Kita udah nyampe di Galeri Koi Lampung. Ini nanti kita temuin si pemiliknya. Kita coba tanya-tanya ya untuk detailinnya. Ya, yuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa Mas? Agus. Mas Agus nih, Mas Agus nih. Ini yang punya Galeri Koi Lampung nih kan. Yang menarik adalah kenapa akhirnya kita bela-bela ini sampai Lampung nih, Galeri Koi Lampung. Jauh-jauh ini dari seberang. Dari seberang ya, dari beda provinsi lah, pokoknya beda pulau lah. Jadi dulu itu ceritanya menarik nih, maksudnya waktu zamannya sekitar 7 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya mulai melihara koi, mulai suka sama koi, pemula lah ya. Nah, waktu itu pengalaman sendiri itu saya juga puluhan mati terus, ini kenapa gitu kan. Beli mati. Betul. Jadi itu 3 bulan sindrom perdana para koi lovers. Kan logika saya gini kan Mas, ikan ketemu air hidup gitu loh. Iya kan, Awam banget itu pokoknya. Kolam jadi isi air, isi ikan tinggal ngopi aja. Iya betul itu. Iya. Datang, buka, ceburin kan, sehari sehat, 2 hari udah mulai tuh. Udah 3 hari mojok gitu kan, 4 hari ngambang. Seminggu habis deh 10 ekor. Iya, menarik tuh Mas, maksudnya dari situ kan Mas Agus kan pernah ngalamin koinnya mati berapa tuh? Kalau nggak salah 70-80 ya? 105 ekor. 105. Ukurannya Astaga. 30 sampai 45. 30 sampai 45. Dan besar semua sih. Nah, gimana Mas kronologisnya tuh? Awalnya gimana? Itu kok bisa nyampe buset itu secara size-nya nggak main-main, jumlahnya ada gua yang puluhan. Ya 20-an lah, cuman 20-an aja ada, nggak bisa. Di kolam ini dulu, ini ada kolam perdana kita, di mana saya juga dulu ngalamin beli mati. Oh, lihatnya, Masya Allah bilang. Kita cerita di galeri aja, yuk. Hah? Ada lagi? Ada. Masya Allah, Itu ada di lagi. depan. Kirain cuman ini doang. Ada. Bentar, ada lagi. Ayo kita ke sana ya. Oh, ada galerinya lagi. Wah. Baru tempat ini ya belum berdiri lama. Kalau dulu kan di sini seni permanen. Jadi di sini seni permanen. Dulu kita masih pakai geribik, pakai kayu gitu kan. Cuma lama-lama miring dan mau rubuh. Sampai akhirnya kejadian yang tanggal 17 November. Yang itu yang 105 ekor itu. Yang kata tadi itu mau di videoin males karena muka saya udah bad mood banget. Ya iyalah Mas. Hanya jadi sempet istri anak, yakin lu mau di videoin. Ya paling nggak buat bahan pembelajaran kata saya. Jadi saya peringatan. Jadi dari situ setiap ada customer datang, jangan lupa lu colokin lagi. Ntar gua pulang gua disalahin lagi ikan lu mati katanya kan. Itu serius, itu video yang bisa dirasakan sih. Kalau nih kalau kita lihat nih gede banget sih. Nggak ada, tapi ini nggak cuman koi doang ya Mas ya? Iya. Awalnya kita memang koi, karena Awalnya memang koi. hobinya koi. Tapi karena kita nggak bisa menggantungkan dan memaksakan orang untuk hobi koi juga. Jadi deh kita emang basicnya hobinya ikan, udah kita siapin aja semua genre istilahnya. Iya. Genrenya gitu. Biasa kalau masalah cuan semuanya tuh bisa berkembang. Kalau sudah masalah jualan harus merambah ke yang lain. Aja kan ikan sungai khas kita kan, yang bisa dia berfungsi jadi ikan terapi, kita adakan. Kalau kita pakai garam rupa yang dari luar kan lumayan harganya. Jadi kita pakai ikan lokal, ikan nilem ya. Ikan nilem, ikan nilem. Jawa Barat udah tahu semua. Oke. Itu bisa dibuat terapi. Oh ini koi nih. Ya ini koi. Ini jenis apa nih Mas? Kohaku nih. Kohaku doang ya? Iya. Kohaku ini size-nya. Ini rencananya sih kita pengen selain kita sambil display jualan, sembari kita keeping warna. Keeping. Jadi kita pengen keeping Kohaku.
Cuman yang di sini apa nih Mas? Yang sini nih, yang gede nih. Ini kayaknya kalau gede ini udah pasti koi-koi juga sih, nggak mungkin Iya. yang enggak. Nah, benar. Ini udah mulai kosong, udah habis. Jadi ini di sini kita biasanya untuk nampung koi yang sudah karantina di akuarium itu kita masukin ke sini dulu. Karantina di akuarium, oke. Kita di akuarium biasanya saya 7 sampai 2 minggu dalam akuarium karantina, kemudian kita baru ke bak fiber atau bak terpal. Baru dari sini nanti ke kolam filtrasi. Oh. Kalau yang kolam filtrasi ini atau sana? Gimana aja? Di mana aja? Di situ ya, di situ ya tergantung kita ukuran ikannya ya. Oke. Kalau yang di sana tadi kan 15 sampai 30. Kalau ini tadi Kalau aku ini 30 rata, satu ukuran. 30 ini. Kalau ini masih kecil ya nih. Ini bisa dibilang massal ya. Jadi kadang ada yang kecil, ada yang gede ya saya masukin. Oh, oke. Karena kan nggak semua kolam bisa apa ya, jangan terlalu melanggar kapasitasnya lah populasinya, karena dia kan susah. Iya betul. Amoniak segala macam juga nggak kekontrol ya Mas ya. Amoniak ini kan air bening, jangan dikira tidak ada amoniak. Nah, betul. Jadi cara nyilin ini gampang. Kalau buih-buihnya itu udah terlalu nggak pecah, itu berarti amoniak udah mulai diambang. Kalau buih-buihnya nggak pecah, berarti amoniaknya udah di atas rata-rata. Berakumulasi buihnya menjadi busa, itu berarti udah tanda. Udah tanda kalau air harus di refresh, paling enggak dibuang 50%. Dibuang 50% secara periode masa? Secara periode, atau kalau biasanya ada yang namanya apa ya, kita ngisi air, masih namanya kok saya lupa. Pokoknya kita ngebuang air 10%, 10% cm dari kolam, kita kasih air baru. Oh, diganti air baru ya? Iya. Di replace air baru semuanya, berapa? karena diganti semuanya juga bakteri akan mati. Bakteri di dalam media biologisnya kan? Oh iya. Oke, ini ada yang pakar yang bilang kalau bakteri biologis itu kalau dia ketemu air baru, kita ganti air lebih dari 50%, maka kemungkinannya akan mati. Walaupun di chamber yang beda? Walaupun chamber itu besar. Oh. Jadi makanya yang benar itu adalah kita, kalau kolam kita misalkan rembes sehari cuma 3 cm, 5 cm itu normal. Kita isi baru, balikin lagi ke semula. Besok rembes itu malah baru. Jadi air kita refresh terus tiap hari. Natural, nggak pakai listrik. Kalau yang pakai RDF kolamnya itu jauh lebih gila lagi kan operasional. Iya, betul. Harganya RDF itu kan tinggal disetel. Mau 5 menit ngebuang sekian liter, macet sekian liter, buang sekian liter. Iya, betul. Itu kolam-kolam yang sultan. Iya betul. Saya baru mau ngomong Mas. Nanti ketemu lah sampai tadi sama kolam-kolam yang kayak gitu. Selain di sini ada lagi yang koinya? Ini yang terakhir yang ada lagi. Ada lagi. Kolam utama lah ya. Oh, tersembunyi. Tersembunyi kalau sih. Biasanya kalau yang tersembunyi ini yang viral. Kolam yang viral nih. Kolam yang sempat viral. Wah, ini nih. Ini kalau di video yang kemarin, Mas. Iya. Kayaknya di sini ya TKP yang dijajarin itu ya. TKP-nya di sini, jadi semua ikan-ikan di sini saya barisin. Di sini yang ukuran 35 sampai 45. Astaga. Kemudian di bawah yang 30, rata-rata 25 cm di bawah. Iya, betul. Aduh, saya ngeliatnya Itu belum termasuk yang dibungkus-bungkus plastik besar itu. Ada, jadi yang waktu di video itu enggak 105? Enggak semuanya? 135. Bos, ternyata totalnya 135. Dan itu juga kan ada campur, bukan koi ya. Ada campur. Dulu itu karena terlalu lamanya mesin mati, jadinya ikan nggak bisa bertahan dengan kurang lebih 20 jam. 20 jam dengan kondisi untuk ukuran 6 kubik, ikan sekitar 135 itu yang mati. Yang mati. Hidup ada sisanya, patin ada yang hidup yang sisanya tuh. hidup. Yang bisa ngambil nafas ke udara langsung, seperti gurame padang. Albino. Oke. Patinnya 12 ekor, guramenya 1. Mereka survive.
Jadi total tuh dari 146 ekor. Kolam segini, gede-gede semua. Iya. Dan filter cuma satu. Dan emang nggak sanggup nih kalau dengan kondisi mesin mati. Jadinya ikan memang kolap. Berarti sebelum yang tadi Mas Agus cerita akhirnya Mas Agus pulang langsung tidur. Sebelum itu berarti kan udah pompa udah mati berapa jam tuh kan dari customer pertama kali datang tuh yang pas showing tuh. Jadi dia Lebih dari 12 jam. 12 jam. jadi customer itu saya nyabut mesin itu mungkin dari jam 9. Jam 9. 9 pagi. Jam 9 pagi. Kemudian saya ninggalin rumah itu jam 11, setengah 11-an. Setengah 11 malam. 11 11 siang. Pagi, masih pagi Ah, siang. ya siang. Ah. Terus saya berangkat nyeting aquascape. Selesai jam 5, jam 9 malam. Pokoknya sadar-sadar lagi besok pagi jam 7. Bangun tidur, Gimana selesai rasanya? di rumah ngurus badan, ngambil pelet begini. Dulu kan masih di pagar nih. Iya. Oh, Jadi dari pagar itu masih kelihatan nih kolam ini, kolam belakang. oh, jadi belum ada ini nih. Belum ada depan belum ini. ada. Oke. Jadi saya begitu megang gembok kunci, mau buka gembok, saya langsung teriak panggil istri saya. Nggak ada Istri pancuran. saya itu, jadi pemandangannya nggak sempat saya dokumentasikan ya, waktu pas ikan ngambang. Ngambang semua itu. Ikan ngambang, terus airnya kayak air santan. Santan itu dari jauh. Astaga. Jadi ya kebayang kita mau nangis tapi tidak keluar air mata. Iya. Bukan tak berdarah. Saya waktu Istri saya teriak dari dalam, ada apa? langsung tuh, waduh. Itu Siapa yang nggak nyalain mesin? habis itu baru tuh. Ya, setelah itu udah dengan linglai, lemas, tak berdaya, buka gembok, bawa makan. Bawa makan emang niatnya mau ngasih makan. Masih makan karena memang rutinitas kita. Makanya kan kalau ada teman-teman kesini mau YouTube dari mana gitu kan, the best moment itu pagi. Pagi. Pagi Iya. itu kondisi air fit, ikan lagi agresif-agresifnya, Betul. kan air juga lagi seger-segernya kayak gini kan. Kalau yang ini berarti waktu kan kejadiannya yang banyak di sini Mas ya. Ya. Kan berarti ya 99-98% lah si koinnya udah nggak ada ya gitu. Nggak ada. Nah ini sampai pada akhirnya nih akhirnya keisi lagi. Ini gede-gede banget ini. Ini bahkan bisa nyampe 50 lebih ya Mas ya. Besar 68, 68 coy. paling besar cuma 1 ekor. Nah, ini kan kalau nggak salah kejadiannya dari November 2020, 2020. masih fresh itu. 2020 ini masih fresh surat ini ya. Waduh, Jadi kalau masih Langsung. kalau kita buka Google koi mati massal karena lupa nyolokin itu pasti nama saya yang keluar Mas Agus nih. Keluar Mas Agus nih. Karena waktu pertama Yang penting ada captionnya yang lupa nyolokin. Nah itu udah aduh itu menurut gue viral banget, viral itu dah. Kacau nih. Tapi jadi saya nggak tahu kalau itu tersebar gitu kan teman-teman nge-tag di Instagram, di Twitter, di TikTok pada nge-tag gitu. Oh segitunya. ya iyalah Mas. Sekarang kalau yang ngerti apa yang apalagi pemula ya maksudnya ya. Aduh itu mah dah kacau itu. Udah kejadian luar biasa itu Mas. Luar biasa ini. Dan ini kita buat sekarang filternya double. Filternya double. Sini sama sini. Iya. Oh, kanan kiri. Saya tambahin tanaman-tanaman itu biar amoniaknya makin berkurang. Tanaman jenis apa sih Mas kalau ini? Ya sebenarnya tanaman banyak yang di Oh, ini tanaman air Iya, semuanya. tanaman air. Tanaman air ya, jangan tanaman darat dicemplungin ya bosok. Dia kalau disatuin di chamber biologis apa Selama rekomen nggak sih Mas? kita nggak ditutupin palet, papan kayu nggak apa-apa dikasih tanaman karena kan dia fotosintesis. Oh iya Jadi iya. ini karena memang saya belum kebeli papan, jadi ini kita kasih tanaman. Oh. Tanaman dia kan menghisap amoniak, terus hasil respirasi dia itu kan mengeluarkan zat yang nggak berbahaya lagi. Betul. Jadinya dia
selain kita bantu bakteri, kita bantu dengan tanaman. Ini kalau ini mekanis sih Mas satu. Ya ini mekanis. Mekanis. Rutin kita backwash. Rutin Kalau di di sini kesini udah nggak pernah kita backwash lagi. Oke. Ini udah kayak. Berarti yang buat rumah bakteri itu yang Ya, sini. sini juga. Sini sama sini. Oh, Jadi kita cuma itu juga biologis semua itu. itu biologis. Saya banyakin biologis, Iya. mekanis cuma gini aja. Karena kalau kita ikan ini kan khusus untuk kolam dengan populasi banyak. Iya, betul. Ya. Banyak dan gede-gede gitu. Oh. Cagoy. Ini apa nih Mas kalau ini nih? Itu Mirip cagoy. Midori Aragoke Ginrin. Midori Aragoke Ginrin. Cakep banget itu emang. Jadi kayak cagoy tembaga tapi dia apa ya? Kalau kayu kayak di pelitur tau. Jadi mengkilap gitu kan. Keren banget sih. Midori ikan cagoy ini memang unik warnanya ya. Satu jenis, tingkat kematangan warnanya dia beda-beda. Ini Midori juga, ini terang Midori. Ini tembaga. Tembaga. Tembaga juga kan ada yang merah, ada yang hitam itu kayak tembaga Slayer itu dia coklatnya cenderung pekat. Karasi. Wah. Dan saya ini memang penggemar polos, jadinya ikan saya kebanyakan polos. Kalau saya minimal satu jenis Mas, saya kolektor. Iya. Tapi cuman yang masih kecil-kecil Awalnya saya. memang begitu. Iya, kita. Mas, gitu ya. Terus apa kabarnya Benny Kumon itu yang kemarin? Masih, Mas. Masih ya? Masih karantina itu. Iya. Masih sehat itu. Saya Aduh. memang di sini yang ikan yang belum saya pernah beli dan belum saya pernah jual itu Benny Kumon. Benny Kuman ya. Iya, karena memang beli kecil kok ketimpa sama yang lainnya gitu kan. Beli gede kok mahal banget. Benny Kumon itu memang dia kalau orang baru hobi koi belum ngerti Benny Kumon. Oke. Benny Kumon itu berarti memang orang udah agak lama dikit piara koi baru cari-cari ini. Ketemu dia akhirnya dengan jenis-jenis yang susui, asagi gitu. Ah, iya betul. Gituan. Gede banget. Cagoy tembaga. Nih yang tadi nih. Wah, Midori. Ini kalau yang hitam polosan ini apa? Cagoy juga atau bukan? Cagoy. Cagoy. Jadi cagoy itu kan dia istilah ikan polosan yang pengjinak ya, banyak jenisnya. Heeh. Selain tembaga Oh, ada iya, betul. Midori, cagoy juga, karasi, ya termasuk cagoy. Cagoy sendiri ada berarti beberapa keluarga. Soragoy yang silver. Soragoy kita lagi kosong. Nih, bandingin sama tangan ya, gede-gede batu. Wah, ini nih yang paling gede nih. Ini 60 nih, Iya 65 itu 65 nih yang ini. paling besar. Luar biasa. Aduh, wah ini kumpai nih Slayer. Ya itu koleksi pribadi. Oh, koleksi ya. Udah ketahuan lah kalau. Dan ini keeping atau jual? Jual. Jual juga. Keeping, jual, ya kita kan menjual hobi ya. Oh, iya ya. Jadinya kita mendagangnya sambil menikmati pertumbuhan. Oh, iya. Karena memang kita kan penikmat juga ya, Mas ya. Iya, karena kita selain pedagang kan kita penikmat. Iya, betul. Tapi ini ada ini jenisnya macam-macam ya, ada goromo, ada cagoy, tembaga, terus ada platinum, Ada ragoke, iya, ada ragoke, ada matsuba. soragoy, ada ochiba, Oh, ada oke. Kiko. Nah ini Mas, kalau saya ini lagi dari Jakarta misal ya, nah saya mau order, itu bisa dikirim ke sana, ke luar kota itu. Pengiriman pernah paling jauh kemana? Jambi baru. Jambi. Jambi itu mana sih? Jambi. Palembang sana lagi, tapi Sumatera, masih Sumatera. Oh, Jadi Jambi itu kalau dari Bandar Lampung itu jaraknya sama kayak Blitar sampai ke Banten. nah oke. Sama lah, Jauh lah. yang jauh. Itu dikirimnya, saya kan emang Via travel. nggak travel. Iya. Oh, travel. Atau bus. Oh, jadi dititipin travel atau bus. Iya. Nanti si travel atau bus itu yang sopirnya atau PIC-nya itu ngubungin si bayarnya. Ketemuan nanti gitu ya. Banyak kan kalau saya bayar jauh ya.
buyer saya persilahkan untuk pilih supir dan travel yang dia percaya. Oh Dia gitu. yang pilih, ini nanti supir saya datang, nanti travel saya datang jam sekian ke situ jemput. Jadi itu bisa lebih yakin, lebih tenang dia. Iya. Oh jadi kalau saya misal saya punya travel, saya kenal orangnya travel. Dari Si Lampung ke Jakarta. Jakarta. Nah saya telepon si sopirnya travel, nanti dia jemput ke sini. Sini. Tinggal bawa Oke. Packingnya ini ya, apa plastik doang atau plastik sama dus seperti umumnya. dus. Kecuali kargo, kalau kargo kita pakai styrofoam. Oh, oke. Baru mau nanya dus atau styrofoam. Ternyata kalau kargo pakai styrofoam. Oke. Karena kalau kargo dia nggak mau. Kalau untuk ikan pakai dus dia Iya. SOP-nya harus begitu. Ini ilmu semua sih. Jadi nggak percuma gitu nyamperin jauh-jauh gitu. Karena emang Amin, mudah-mudahan berkah karena kan hobi koi memang rata-rata tagline-nya koi untuk persahabatan. nah, betul. Jadi Betul. nanti kita welcome kok. Betul. Jadi gara-gara apa suka koi jadi ketemu banyak orang gitu loh. Jadi sesama apa hobi akhirnya ketemu. Jadi malah makin nama temen gitu loh. Waduh, dan ini nyamperin Mas Agus nih yang punya galeri koi Lampung. Ini sebenarnya sih lebih ke arah ini ya, lebih ke arah nimba ilmu ya, karena pada akhirnya ada yang lebih punya pengalaman yang istilahnya keras ya, keras pahit. Pahit katanya, pahit banget itu. Dan balik kejadian itu kan pasti banyak pelajaran yang kita dapat itu. Maksudnya dari Mas Agusnya sendiri, gua pun juga bakalan dapat cerita penanganannya gimana, segala macam ilmunya yang kita dapat. Kayak tadi tuh Mas Agus sudah jelasin segala macam mulai dari filtrasi segala macam cerita kronologis sampai pada akhirnya dia solusinya biar nggak kejadian lagi kayak gimana. Itu sih. Ini Masya Allah, ini keren banget sih Mang. Pada akhirnya Mas Agus yang tadinya sebelum kejadian itu baru ini sama yang di sana doang yang pertama tadi ya. Iya. Nah akhirnya setelah kejadian itu Masya Allah gede banget ya kan. Jadi malah mengembang ya kan. Jadi kayaknya sih kalau bisa dibilang di balik kejadian pahit ada hikmah untuk menghasilkan duit nih. Iya. Ambil selalu think positif. Think positif, betul, think positif. Jadi berpikir positif. Dari setiap kejadian buruk pasti ada kejadian yang bagus yang udah disiapin untuk kita. Iya. Gitu sih. Aduh, Mas Agus, sekali lagi terima kasih Mas Agus ya. Ya, terima kasih juga Waduh. Mas Krisno udah datang. Ya. Waduh, saya yang makasih nih. Ini bagus-bagus banget sih. Kolamnya juga bagus. Penghuninya apalagi nih. Aduh. Ini luar biasa Mas Agus nih. Orang terkuat yang pernah gue temuin.